Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai suatu konsep dalam dunia pendidikan istilah baru yang mungkin bagi sebagian teman-teman belum familiar, yakni istilah multi-entry dan multi-exit. Sebenarnya apa sih istilah dari multi-entry dan multi-exit? Kita bahas lengkapnya pada video pembelajaran berikut ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian multi-entry dan multi-exit terlebih dahulu. Jadi, multi-entry atau multi-exit yang biasa disingkat dengan MEME adalah sistem kurikulum fleksibel yang memungkinkan siswa masuk ke program pendidikan kapan saja, yakni multi-entry, dan dapat menyelesaikan studi sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka masing-masing, atau multi-exit, tanpa harus seragam dan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga MEME ini sifatnya fleksibel, teman-teman. Jadi peserta didik itu bisa masuk ke sekolah tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Itu yang dinamakan multi-entry. Dan peserta didik dapat menyelesaikan studi mereka sesuai dengan kecepatan masing-masing. Jadi misalkan mereka bisa masuk bersama-sama di tahun ajaran baru, namun mereka bisa lulus di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kecepatan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian nih teman-teman, kira-kira apakah konsep ini sudah diterapkan? Jawabannya sudah teman-teman. Konsep pembelajaran multi-entry dan multi-exit ini sedang diterapkan di sekolah rakyat, di mana peserta didik di sekolah rakyat dapat masuk ke sekolah rakyat tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Dan pembelajarannya bersifat multi-exit, di mana setiap peserta didik dapat mempelajari setiap materi sesuai dengan kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, apakah di sekolah umum sudah diterapkan gitu teman-teman? Jawabannya tidak ya teman-teman. Di sekolah umum tidak menerapkan konsep pembelajaran ini, sehingga di sekolah umum peserta didik yang masuk ke satuan pendidikan harus menunggu tahun ajaran baru dan juga dapat menyelesaikan pendidikannya itu secara bersama-sama, satu angkatan. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana sih sistem pembelajaran ini diterapkan di sekolah rakyat? Jadi teman-teman, konsep pembelajaran ini menggunakan modul pembelajaran yang dapat diselesaikan secara individual. Mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah mengenyam bangku pendidikan di perkuliahan sering terdengar istilah SKS, sehingga sistem pembelajaran multi-exit dan multi-entry ini mirip dengan sistem kredit semester di perguruan tinggi dan dirancang untuk memberikan kemampuan praktis serta keahlian yang disesuaikan dengan kondisi lokal murid. Jadi kalau misalkan ada dua peserta didik teman-teman, mereka sedang menempuh pembelajaran IPS, bab 1 mengenai iklim, kemudian bab 2-nya mengenai kegiatan ekonomi. Apabila satu peserta didik itu sudah menyelesaikan bab iklim, maka ia bisa melanjutkan ke bab kegiatan ekonomi. Sedangkan peserta didik yang lain ternyata belum mampu menyelesaikan materi tentang iklim, maka ia akan mengulang materi iklim lagi hingga ia dapat menuntaskan materi tersebut. Otomatis kecepatan pembelajaran di antara kedua orang ini akan berbeda. Itulah yang disebut sistem kredit semester pada sekolah rakyat. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai cara kerja sistem MEME. Ada 4 cara kerjanya teman-teman. Yang pertama multi-entry, tadi sudah dijelaskan bahwa peserta didik dapat masuk ke satuan pendidikan tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Kemudian kalau multi-exit, di mana peserta didik dapat menyelesaikan kegiatan pendidikannya tanpa harus seragam dengan teman-teman seangkatannya. Jadi sifatnya lebih individual sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing peserta didik.
Kemudian yang ketiga yakni pembelajaran modular. Yang dimaksud pembelajaran modular di sini adalah konsep pembelajaran di mana pendidik itu memberikan modul-modul ajar yang terperinci dan terarah, sehingga kita ketahui bagaimana batasan capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, sehingga memudahkan peserta didik untuk menyelesaikan setiap pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yakni sistem kredit semester. Jadi sistem kredit semester ini memungkinkan peserta didik untuk menyelesaikan pembelajarannya tidak seragam, sehingga ketika ia sudah mampu menyelesaikan suatu materi dengan cepat, maka ia dapat melanjutkan ke materi-materi selanjutnya, sehingga ketika kredit semesternya sudah selesai, maka ia dapat meninggalkan jenjang pendidikan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yakni tujuan penerapan MIME atau multi entry multi exit di sekolah rakyat. Yang pertama yakni fleksibilitas, teman-teman. Fleksibilitas tadi diartikan dari multi entry dan multi exit. Fleksibel maksudnya adalah fleksibel keluarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua yakni akomodasi berbagai jalur pendidikan. Akomodasi berbagai jalur pendidikan ini dimaksudkan bahwa sekolah rakyat ini menerima siswa dari seluruh jenjang, baik SD, SMP, dan juga SMA. Kemudian di sekolah rakyat juga diberikan fasilitas yang mumpuni dari segi akomodasi pendidikan dan juga vokasinya, teman-teman. Jadi memang kalau anak-anak memiliki kemampuan akademik yang baik, maka ia akan didorong untuk mengembangkan kemampuan akademiknya. Dan apabila ada peserta didik yang memiliki kemampuan baik di bidang vokasinya, keterampilannya, maka ia juga akan dibekali bidang vokasi untuk membangun kehidupan yang lebih layak setelah ia lulus dari sekolah rakyat. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tuntas atau mastery learning, di mana ketika sistem pembelajarannya itu menggunakan sistem kredit semester, otomatis peserta didik harus mampu menyelesaikan setiap tahapan bab pembelajaran yang ia lalui agar sistem kredit semesternya dapat ia ambil atau agar sistem kredit semesternya itu habis. Jadi di sini sangat harus peserta didik dapat menyelesaikan pembelajarannya hingga tuntas. Kemudian yang terakhir yakni menciptakan agen perubahan. Teman-teman, kita tahu sendiri bahwa sekolah rakyat itu kan sekolah yang diperuntukkan bagi teman-teman yang memiliki kondisi ekonomi membutuhkan, miskin dan miskin ekstrim, dua kategori ini. Sehingga diharapkan dengan adanya sekolah rakyatnya di mana seluruh fasilitasnya dipenuhi oleh negara, diharapkan mampu untuk menjadi agen perubahan bagi keluarganya, menjadi sarjana pertama di keluarganya, menjadi orang yang mampu mengangkat derajat keluarganya, dan menjadi orang terpelajar pertama di keluarganya. Sehingga tujuan penerapan MIME di sekolah rakyat ini memungkinkan terciptanya agen perubahan dalam suatu keluarga dan lebih-lebih bisa menjadi agen perubahan dalam negara kita. Tak terasa teman-teman, kita sudah berada di tahap kesimpulan. Adapun kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yakni multi entry dan multi exit merupakan suatu sistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sistem SKS atau sistem kredit semester, sehingga siswa bisa saja masuk bersama tapi memungkinkan untuk keluar tidak bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini dari awal mengenai multi entry dan multi exit, pengertiannya, hingga kesimpulan dari video pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. See you in the next video and bye-bye teman-teman.